Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Saat ini saya berada di pameran Indonesia Motorcycle Show 2022. Pada tanggal 2 sampai 6 November ini ada pameran otomotif dan roda 2. Kalau Anda penggemar sepeda motor, Anda harus datang ke sini. Kalau Anda nonton video ini sebelum tanggal 6 November, ayo seru-seruan bareng datang ke sini karena ada satu motor yang didatangkan Suzuki. Ini motor belum dijual, tapi dia akan meminta pendapat Anda. Kalau Anda petualang sejati, ingin cari motor 250 cc, kemungkinan Suzuki V-Strom 250 SX ini adalah jawabannya. Kita akan bedah satu persatu mengenai Suzuki V-Strom yang baru ini. Bagaimana karakternya, bannya gede, terus joknya lumayan lebar, dan bagaimana mesinnya. Kita akan bahas semua bersama saya Manut. Jangan kemana-mana. Menarik ya, desainnya adventure banget. Jadi motor ini akhirnya datang ke Indonesia. Kalau Anda pernah lihat video kami pernah membuat satu video mengenai Suzuki GSX 250. Nah, pada saat itu di Jepang kami melihat juga Suzuki V-Strom 250, tapi itu yang 2 silinder. Nah, sekarang Suzuki mendatangkan yang 1 silinder saja. Jadi memang V-Strom itu banyak modelnya, banyak macamnya, dan yang waktu itu kami lihat di Jepang itu ternyata adalah model dari Cina. Tapi yang didatangkan kali ini itu V-Strom model dari India. Jadi mereka punya base production lumayan banyak, Mas Bro. Di Indonesia itu dipakai untuk base production GSX series yang 150. Nah, kalau yang main 250 rata-rata banyak kan datang dari India. Salah satunya adalah yang sebelah sana ini. Itu adalah Gixxer 250 SF. Tapi untuk menemani ini, kita sekarang melihat Suzuki V-Strom 250 SX. Jadi mesinnya mirip sama Gixxer 250 SF. Dia 1 silinder 250 cc. Dia menghasilkan tenaga 26,5 PS dan 22,2 Nm. Dan dipadu dengan transmisi manual 6 percepatan. Tidak ada teknologi apapun yang ditanamkan Suzuki di sini kecuali fuel injection. Kalau di sini kita lihat ya, SOCS, ternyata ini hanya ya mungkin Suzuki Oil Cooling System. Jadi selain dia menggunakan radiator untuk pendinginnya, dia juga ada pendingin olinya. Mesinnya mirip sama GSX 250 SF, tapi ternyata bisa dirangkai sedemikian rupa untuk jadi sebuah motor petualang. Kelihatan ya dari desainnya aja. Motor ini gagah, tinggi. Kita aja harus loncat-loncat karena desainnya di sini untuk menampilkannya dia ada batu-batu gitu ya. Emang ini alamnya dia nantinya. Kalau kita lihat, desain ini dipadu dengan suspensi yang cukup kekar dan cukup jenjang. Karena di belakang dia pakai pelek 17 inci, lebar bannya adalah 140 mm. Tapi di depan dia pakai pelek yang lebih besar diameternya. Peleknya 19 inci dan bannya pakai MRF. Itu dia lebarnya 100 mm. Jadi bannya depannya nggak terlalu lebar, tapi belakang cukup lebar, dan bannya ban dual purpose. Ini sih keren banget. Di depan pakai suspensi teleskopik biasa dan suspensinya lumayan panjang. Sementara di belakang pakai monoshock, dan motor ini kelihatan apa ya, kokoh banget gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, di Indonesia untuk pasar 250 cc saat ini didominasi oleh Honda CRF 250 Rally, dan bentuknya adalah sebuah motor trail yang dibuat rally, dibuat adventure. Sepertinya banyak sekali yang lebih suka komposisi 250 cc 1 silinder untuk beradventuria. Terbukti dari Kawasaki Versys yang 2 silinder bermesin Ninja kayaknya nggak terlalu rame. Nah, ini kemungkinan akan menjadi satu pilihan yang lumayan menarik. Karena kenapa? Dia 1 silinder, torsinya gede di bawah,
tapi dia punya kenyamanan yang pasti lebih nyaman dibanding CRF 250. Karena apa? Kalau kita lihat di sini dia joknya itu seperti jok motor biasa, bukan jok motor trail. Jadi dia cukup lebar di bagian belakang ini sehingga buat jalan jauh lebih dari 100 km ini pasti nggak pegel, dan apalagi joknya empuk. Khas Suzuki ya. Suzuki biasanya rata-rata suspensi empuk, joknya juga cukup empuk kalau dipegang-pegang gini nih. Aduh, nggak sabar sih buat kita cobain, karena agak lama kita buat nunggu cobain motor ini, karena menurut Suzuki kemungkinan mereka akan berniat menjual motor ini sekitar pertengahan tahun depan, semester 2. Sabar-sabar ya. Jadi kalau Anda pengen banget ya silakan datang ke sini ke IMOS 2022 dan ya pesen, mau dong gitu. Oke, kita lanjutin aja ke body-body. Di depan gaya khas motor penjelajah ya. Dia ada 2 spakbor, 1 spakbor di bawah, dan 1 lagi model cocor bebek di atas untuk bisa memecah air pada saat Anda melewati genangan. Terus lampu depan semua sudah full LED. Ini lampu dekat, lampu jauhnya yang tengah, passing lamp, terus lampu sen. Ini mirip, ya ini common parts ya, mirip sama Suzuki GSX 150. Kiri dan kanan, yang belakang juga sama. Terus di belakang, dia lampunya sudah... sebentar, ini mirip, desainnya sih mirip. Ya, desain Suzuki belakang mirip-mirip nih, antara Satria, dengan Inazuma juga, dengan Bandit, itu mirip-mirip nih, seperti ini nih. Kalau dilihat sih ini, nggak kelihatan, kayaknya sih masih bolam biasa, atau ini udah LED ya. Nanti kita pastikan lagi ya pada saat motor ini sudah dijual. Lalu dia sudah dapat bracket untuk top box langsung. Jadi behelnya ini kayaknya bisa langsung untuk bracket top box, jadi Anda bisa langsung beli base plate-nya untuk bisa langsung dipasang. Itu kita lihat di sebelah sana nanti yang sudah terpasang dengan top box-nya. Dan kalau kita lihat dia untuk penjelajah lumayan sudah oke, karena kalau dilihat di sini buat harian Anda masih dapat footstep karet, tapi footstepnya bisa dicopot sehingga keluar nih yang bergerigi. Jadi kalau Anda pakai boots untuk adventure, nah ini bisa lebih gigit lagi. Apalagi di depan ini dia nggak ada karetnya, jadi nggak licin. Kalau kena lumpur yang sangat licin ya, buat sepatu adventure tuh pas banget. Melihat dimensi tangki dia nggak terlalu gede, jadi harusnya buat handling di lintasan off-road dia masih cukup controllable. Lalu ke depan, nah ini yang lucu, karena di depan ini windshield-nya dia memang fix ya, nggak bisa disetel, nggak bisa dinaik turunin, tapi ya bener dengan mudah lah ya. Teman-teman adventurous di Indonesia itu gampang banget kalau mau bikin windshield yang lebih tinggi, yang mau di naik turunin, atau malah bisa diganti sama rally tower di depan. Apalagi ini ya bisa jadi bracket karena ini besi langsung di sini. Jadi mau pasang-pasang entah itu GPS atau handphone itu sangat mudah di sini. Terus kita lihat di sini karena ada speedometer di bawahnya yang sudah full digital. Dia modelnya LED negatif, jadi tema belakangnya hitam. Lalu ini agak beda sama Suzuki yang ada di Indonesia ya, tapi kira-kira mirip lah ya desainnya, model seperti kotak tapi ada trapesiumnya di sini. Terus di sini ada kecepatan, ada posisi gigi. Ini adalah kondisi akinya cuma 10 volt, jadi kayaknya harus dicas nih. Terus ini ada odometer, sini ada jam, ada fuel meter dan tachometer di atas. Lalu kalau kita pencet select, ini operasinya sama, mirip sama speedometer Suzuki yang ada di sini. Dia ada trip A, trip B, kembali ke odometer. Lalu kalau yang di bawah itu bisa ganti, di sini ada average fuel consumption, ada volt lagi. Oh, lalu di sini ada real time fuel consumption. Kuncinya sederhana aja ya. Tapi di sini juga ada seat light, jadi sebenarnya mirip-mirip ini fitur speedometernya. Stangnya cukup lebar, tapi dia belum fat bar ya.
itu mah gampang lah, bisa diganti. Terus tombol-tombol, ada kill switch di kanan, terus ada tombol starter, dia nggak punya hazard. Terus ini tidak ada setelannya. Untuk tuas rem dan tuas kopling sih ada setelannya harusnya di sini. Pakai setelan manual seperti biasa lah ya. Dan dia sudah dapat handguard. Jadi cukup komplit untuk bisa berpetualang. Makin menarik ya. Ayo, gimana menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di bawah. Kalau Anda petualang, nyari motor yang beda dari yang lain, ini kemungkinan bisa jadi pilihan. Karena kalau Suzuki bilang, kemungkinan harganya, ayo tebak berapa? Belum bilang sih mereka, tapi ya tebak-tebakan aja ya. Tebak-tebak buah manggis. Bagaimana kalau di atas 60 juta? Di bawah 70? Kayaknya cukup menarik ya. Jadi motor ini akan didatangkan langsung dari India. Mereka tidak akan produksi di sini karena seperti yang bilang tadi, pusat produksinya sudah terbagi masing-masing untuk masing-masing negara. Kita kebagian yang skutik ya, seperti Suzuki Next ini dan GSX 150. Makin menarik ya. Oke, itu aja video yang bisa kita buat saat ini. Oh ya, satu lagi. Ini motor tinggi banget. Dia tinggi joknya 835 mm. Kita akan cobain buat saya yang tingginya 185 cm. Wow. Seperti yang saya bilang tadi, joknya tidak terlalu lebar di bagian depan sehingga saya masih bisa jejak dengan sempurna. Kalau Anda setinggi saya, nggak ada masalah dengan tinggi dari jok ini. Apalagi di belakang joknya melebar, jadi harusnya buat jalan jauh ini nggak bikin capek ya. Tapi buat Anda yang mungkin tidak setinggi saya, ya jok ini tingginya cukup intimidatif. Tapi no problem. Beratnya, motor ini punya paket secara keseluruhan 167 kilo. Jadi ya mirip-mirip lah sama motor 250 cc pada umumnya. Ya kan? Oke, segitu aja. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah like video ini, komentar di bawah, dan membagikan kepada teman-teman Anda video ini. Jangan lupa baca juga lebih banyak lagi berita mengenai IMOS 2022, mengenai Suzuki V-Strom SX 250 ini di website kami www.autorider.com, dan juga follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.